Sekitar 7 tahun lalu, Sandy Walsh terkejut namanya digaungkan media di Indonesia. Waktu itu, ia baru saja membawa RKC Genk lolos ke babak 32 besar Liga Eropa. 14 Maret 1995 adalah tanggal kelahirannya. Dia lahir di kota Brussel, Belgia. Sandy Walsh mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek sang ibu, sementara nenek dari ayahnya berdarah Irlandia. Saat itu status Sandy Walsh masih berkebangsaan Belanda. Dia pernah membela timnas Belanda usia 15, usia 16, usia 17, usia 18, usia 19, dan usia 20. 7 tahun lalu, saya di RKC Genk dan berada di perempat final Liga Eropa. Itu sangat menakjubkan, ujar Sandy Walsh. Saya masuk berita olahraga dan saya ditulis sebagai pesepak bola keturunan Indonesia, keturunan dan berkebangsaan Belanda yang berpartisipasi di perempat final Liga Eropa, tutur Sandy Walsh. Sandy Walsh bermain 9 kali untuk RKC Genk, mulai dari babak kualifikasi hingga penyisihan sebelum RKC Genk digugurkan Celta Vigo dengan agregat 3-4 pada 8 besar Liga Eropa. 2 tahun berselang, Sandy Walsh dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia saat itu, yakni Simon McManamy, melalui Instagram. Bek berusia 27 tahun itu segera bergegas terbang ke Jakarta. Saya bertemu dengan Coach Simon dan Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia. Mereka ingin merekrut saya, disitulah relasi dimulai, ujar Sandy. Ketika Sandy sudah melengkapi berkas yang dia butuhkan, Sandy mendapat kabar buruk dari Coach Simon. Pasalnya, Simon McManamy telah dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Simon harus bertanggung jawab atas hancur leburnya pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saya telah bertemu dengan pelatih dan ketua federasi. Saya mengumpulkan dokumen yang diperlukan, tetapi tidak ada yang membantu saya, imbuh Sandy Walsh. Mereka memecat Coach Simon, banyak orang baru di dalam federasi, dan mereka menyambut ketua yang baru. Kontak langsung saya. Dengan Indonesia sudah tidak ada lagi, ujar Sandy Walsh. Ya, saya berpikir mungkin mereka memang tidak menginginkan saya. Ini bisa menjadi akhir dari cerita yang berpotensi indah, ungkapnya. Kiprah Sandy Walsh bersama RCK Genk berakhir pada tahun 2017 karena dia hijrah ke Zulte Waregem. Pada pertengahan 2020, kontraknya habis bersama Zulte Waregem. Selama kurang lebih 4 bulan, Sandy Walsh menjadi pengangguran. Dia belum mendapatkan klub. Sandy sempat merasa frustrasi, namun tiba-tiba salah satu klub Liga Belgia datang untuk meminangnya. Ketika Sandy Walsh telah berpikir untuk pensiun dini, ibu dan saudara perempuan menguatkannya. Mereka bersama-sama berziarah ke makam kakeknya. Ibunya bercerita bahwa sang putra sedang mengalami masa sulit. Beberapa waktu berselang, proposal kontrak dari Cafe Mechelen berada di meja Sandy dan siap untuk ditandatangani. Asisten Sintayong, yang menjadi pelatih timnas Indonesia saat itu, juga menghubungi Sandy Walsh. Asisten Coach Shin bertanya, apakah Sandy masih tertarik bermain untuk timnas Indonesia? Sandy menjawab, 7 tahun lalu, mereka meminta saya untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan. Namun pelatih timnas Indonesia saat itu diberhentikan. Hal itu membuat kontak saya dengan Indonesia hilang, tutur Sandy Walsh. Di bulan November 2022, Sandy Walsh resmi berkebangsaan Indonesia. Saya dapat menemukan budaya Indonesia. Jika saya sudah menerima paspor Indonesia sejak 7 tahun lalu, saya pasti sudah memiliki banyak pertandingan bersama timnas Indonesia. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu. Saya menyanyikan lagu kebangsaan dengan mata tertutup. Saya melihat kembali beberapa momen bersama keluarga saya di Indonesia. Ya, saya merasa bangga bisa berbagi dengan mereka. Itu adalah momen spesial untuk saya. Saya sudah menunggu selama 7 tahun untuk momen indah ini, ujar Sandy Walsh.